Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiga wali kota berakhir dijeruji KPK. Partainya PDIP. Penangkapan wali kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna oleh tim penyidik KPK mengingatkan kita pada penangkapan terhadap wali kota Cimahi sebelumnya, yakni Ati Soeharti, termasuk mantan wali kota Cimahi sebelumnya lagi yang juga suami dari Ati Soeharti, yakni Ito Tohija, pada awal Desember tahun 2016 silam. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengaku penangkapan terhadap wali kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna pada hari Jumat 27 November sekitar pukul 10 siang tadi. Bersamaan dengan penangkapan Ajay, beberapa orang lainnya juga dikabarkan KPK ditangkap di tempat lain di wilayah Bandung, Jawa Barat. KPK telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Bandung, Jawa Barat. Begitu kata Ali. Ajay Muhammad Priyatna merupakan sosok yang memenangkan Pilkada Kota Cimahi pada tahun 2017. Setelah lawan terberatnya Ati Soeharti sebagai calon incumbent ditangkap KPK bersama dengan suaminya Ito Tohija saat kasus suap proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi. Ito Tohija juga merupakan wali kota Cimahi pertama pasca pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung sejak tahun 2002. Setelah memimpin 2 periode, pucuk kepemimpinan kota yang hanya memiliki 3 kecamatan itu dilanjutkan oleh istrinya Ati Soeharti melalui kontestasi Pilkada tahun 2012 untuk masa jabatan wali kota 2012-2017. Selama kepemimpinan itu, tidak terdengar kasus hukum apapun. Namun pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Desember, dalam masa pemilihan wali kota baru, Ati bersama sang suami terpergok menerima uang suap sebesar 500 juta rupiah dari pihak ketiga terkait pengerjaan proyek pasar atas baru Cimahi senilai 57 miliar rupiah. Pasangan suami istri itu pun masing-masing dijatuhi kurungan penjara 4 tahun untuk Ati Soeharti dan 7 tahun penjara untuk Ito Tohija. Tak cukup di situ, Ito Tohija juga menjalani hukumannya kembali disangkakan kasus korupsi terkait proyek Pasar Raya Ciberem, Kota Cimahi. Kondisi kesehatan Ito kemudian memburuk selama menjalani proses sidang kasus kedua tersebut. Lalu pada September 2019, Ito meninggal dunia di RSHS Bandung, di mana saat itu Ito masih menjalani masa hukuman. Ito Tohija, wali kota Cimahi periode 2001 sampai 2012. Politisi Partai Golkar itu terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama terkait korupsi pembangunan pasar atas Kota Cimahi, Ito divonis 7 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman penjara, Ito kembali didakwa korupsi pembangunan pasar raya Ciberem. Ia disebut menyebabkan kerugian negara mencapai 37 miliar rupiah. Saat sidang masih berlangsung, Ito meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit jantung pada 14 September 2019. Ati Soeharti, wali kota Cimahi periode 2012-2017. Ati yang juga merupakan istri dari wali kota sebelumnya, Ito Tohija, sempat divonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama dengan suaminya Ito yang terbukti korupsi proyek pembangunan pasar atas Kota Cimahi. Ati dan Ito divonis bersamaan di Pengadilan Tipikor PN Bandung pada 30 Agustus 2017. Ajay Priyatna, wali kota Cimahi periode 2017-2020. Wali kota Cimahi saat ini Ajay M. Priyatna yang ditangkap KPK Jumat 27 November 2020. Ajay adalah ketua DPC PDI Perjuangan di kota Cimahi. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial,
Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Ke-6 orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta, Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvi N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberi suap. Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu pemberi suap, adalah Ardian dan juga Hari Sidabuke. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Matius Joko Santoso, dan AW Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengadaan harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan juga Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan itu sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Lalu pada pelaksanaan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Salvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari OTT pada Sabtu 5 Desember, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK telah mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura.